Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Arya Dewantara, NPM 220 360 1037. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang logam non-ferro. Definisi logam non-ferro. Logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Kecuali logam ferro murni, platina, emas, dan perak tidak dipadukan karena sudah memiliki sifat yang baik. Misalnya ketahanan kimia dan layar hantar listrik yang baik serta cukup kuat, sehingga dapat digunakan dalam keadaan murni. Tetapi karena harganya mahal, ketika jenis logam ini digunakan untuk keperluan khusus, misalnya dalam teknik proses dan laboratorium di samping keperluan tertentu seperti perhiasan dan sejenisnya. Logam non-ferro ini terdapat dalam berbagai jenis dan masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lain. Keberagaman sifat dan karakteristik dari logam non-ferro ini memungkinkan pemakaian secara luas, baik digunakan secara murni ataupun dipadukan antara logam non-ferro bahkan dengan logam non-ferro untuk mendapatkan suatu sifat yang baru yang berbeda dari asalnya. Sifat-sifat logam non-ferro. Pada dasarnya logam non-ferro memiliki sifat seperti berikut, yaitu mampu dibentuk dengan baik, massa jenisnya rendah, penghantar panas dan listrik yang baik, mempunyai warna yang menarik, tahan karat, kekuatan dan kekakuannya umumnya lebih rendah daripada logam non-ferro. Sukar dilas. Macam-macam logam non-ferro. Unsur logam yang paling penting dan paling banyak digunakan dalam industri adalah besi, karena hampir 90% dari logam-logam yang digunakan dalam industri adalah besi. Selain besi, logam yang penting di antara lain yaitu aluminium, Al, timbal, Pb, nikel, Ni, perak, Ag, seng, Zn, dan lain sebagainya, yang digunakan dan dalam keadaan murni ataupun dalam bentuk paduannya. Logam-logam tersebut harus mempunyai sifat-sifat fisika atau mekanik yang sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki. Logam non-ferro adalah suatu bahan yang tidak mengandung besi yang dapat digolongkan menjadi logam berat, yaitu nikel, seng, tembaga, timah putih, dan timah hitam. Logam ringan, aluminium, barium, kalsium. Logam mulia atau murni, emas, perak, platina. Logam refraktori atau tahan api, molybdenum, titanium, wolfram. Logam radioaktif, radium, dan uranium. Logam berat. Logam berat dengan berat jenis lebih dari 5 kg per desimeter, sedangkan logam ringan dengan berat jenis kurang dari 5 kg per desimeter. Logam berat dan logam ringan menurut keberadaannya terbuat dalam dua bentuk, yaitu logam murni dan logam paduan. Logam murni yaitu logam dengan sifat-sifat yang pertama kadar kemurnian 99,9%, dua kekuatan tarik rendah, 3 titik lebur tinggi, 4 daya tahan listrik baik, 5 daya tahan terhadap karat baik. Logam paduan yaitu logam campuran dari dua macam logam atau lebih yang dicampur satu sama lain dalam keadaan cair sehingga mempunyai sifat-sifat: satu, kekerasan dapat ditingkatkan dari kekerasan logam asalnya, dua, kekuatan tarik dapat diperbesar, tiga, daya pemuaian dapat dikurangi, empat, titik lebur dapat diturunkan atau dinaikkan dibandingkan logam-logam asalnya. Logam ringan. Logam ringan adalah apabila berat jenis lebih dari 5 kg per desimeter kubik. Misalnya aluminium, magnesium, natrium, titanium, dan lain-lain. Beberapa contoh logam ringan yang dikenal antara lain: satu, aluminium dan padatannya, yang banyak digunakan untuk paduan logam ringan, misalnya duralumin, yang biasa digunakan untuk badan pesawat terbang, kendaraan bermotor, kapal pesiar, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Dua, paduan magnesium digunakan hanya bila dalam konstruksi mesin yang faktor berat menjadi pertimbangan utama. Sebab magnesium mempunyai daya gabung yang tinggi terhadap oksigen dan mudah terbakar. Tiga, paduan titanium yang digunakan untuk
sebagai logam ringan yang banyak dipakai pada konstruksi pesawat terbang. Logam mulia. Logam mulia adalah logam yang dalam keadaan tunggal sudah dapat dipakai sebagai bahan teknik. Artinya dalam keadaan murni, tanpa dicampur dengan bahan logam lainnya, sudah dapat diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan sifat-sifat yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Pada umumnya, bahan logam belum memiliki sifat-sifat yang baik apabila tidak dicampur dengan bahan lainnya dan tidak memenuhi syarat sebagai bahan teknik kecuali logam mulia tersebut. Di antara logam mulia yang kita kenal adalah emas, perak, dan platina. Logam mulia memiliki warna yang bagus, tahan karat, lunak, dan terdapat dalam jumlah yang sedikit di alam. Emas dan perak memiliki sifat penghantar listrik yang sangat baik, sehingga dapat banyak dipakai dalam atau untuk melapisi konektor-konektor pada perangkat elektronik. Logam refraktori. Logam refraktori adalah logam tahan api yang memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tahan terhadap suhu tinggi. 2. Tahan terhadap perubahan suhu yang mendadak. 3. Tahan terhadap lelehan terak logam, kaca, dan gas panas. Beberapa contoh logam faktori yaitu 1. Molybdenum atau Mo digunakan untuk paduan baja, pipa-pipa, dan alat langsung. 2. Wolfram atau tungsel W digunakan untuk paduan baja, kawat pija, dan bahan campuran elektroda las TIG atau WIG. 3. Titanium militer. Oleh karena kekuatannya, unsur ini digunakan untuk membuat peralatan perang, tank, dan membuat pesawat ruang angkasa industri. Beberapa mesin pemindah panas heat exchanger dan bejana bertekanan tinggi serta pipa-pipa tahan korosi memakai bahan titanium. Dalam kedokteran, dibuat sebagai bahan gigi, penyambung tulang, pengganti tulang tenggorok, struktur penahan katup jantung. Dalam mesin, material pengganti untuk pernafasan islam. Logam radioaktif. Logam radioaktif adalah bahan yang menunjukkan gejala radioaktif karena radionuklida. Radioaktif adalah radiasi elektromagnetik dan penyebaran partikel pada saat terjadi perubahan spontan suatu inti atom atau disebabkan oleh pembelahan inti secara spontan. Di antara logam radioaktif yang kita kenal adalah uranium, radium, dan plutonium. Beberapa contoh logam radioaktif dan penggunaannya. Uranium digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Radium juga digunakan dalam produksi cat yang menyala dengan sendirinya, sumber neutron, dan kedokteran. Dalam dunia kedokteran, radium digunakan dalam terapi kanker dan penyakit lainnya. Plutonium. Plutonium bisa digunakan sebagai bahan peledak dalam senjata nuklir dan menempatkannya sebagai unsur kunci dalam perkembangan tenaga nuklir untuk kehidupan ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.